Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Kofran di channel Belajar Asuransi. Moga teman-teman merasa berguna ya channel ini. Dan terima kasih sudah menonton, kemudian juga like, share, juga subscribe channelnya Kofran. Dan Kofran harapkan video-video selanjutnya juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pagi hari ini Kofran hanya sharing sedikit tentang apa yang Kofran sharingkan ke tim Kofran di Samarinda. Moga kiranya juga bisa menambah sell stock buat teman-teman melakukan aktivitas sebagai agen asuransi. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa resiko kehidupan ada 3 ya, yaitu meninggal dunia, hidup terlalu lama atau tua, kemudian juga sakit atau cacat total. Jadi dengan 3 hal tersebut kita akan sharingkan apa sih yang harus kita berikan kepada klien kita sehingga mereka tercover dengan 3 hal tersebut. Seperti teman-teman tahu, salah satu resiko terbesar adalah kita sakit. Nah, kemudian kita menghabiskan seluruh uang yang kita kumpulkan selama ini untuk biaya berobat. Nah, hal tersebutlah yang mau Kofran sharingkan bagaimana caranya membuka mindset dari calon nasabah kita. Ya, oke? Nah, kita mungkin kalau ketemu nasabah kita akan bicara seperti ini aja, lebih gampang. Eh, Misalnya ada calon nasabah namanya Pak Hendra. Pak Hendra, selamat pagi, dengan Fran Pak. Oh ya Fran, gimana kabarnya? Baik Pak, boleh saya sharing-sharing sedikit nggak mindset saya kepada Pak Hendra. Nah, ketika dia setuju, kita bicara gini, Pak, sepakat nggak dengan saya bahwa selama kita produktif tentunya kita bekerja untuk mengumpulkan aset atau mengumpulkan penghasilan untuk kehidupan keluarga kita. Nah, tentunya nasabah akan setuju, ya kan? Nah, setelah terkumpul aset itu suatu hari pada saat kita semua harus meninggalkan dunia, nah tentunya aset itu ingin kita serahkan kepada ahli waris kita, yaitu keluarga kita, gitu. Nah, terus saya tanya lagi kepada Pak Hendranya, saya bilang, Pak, menurut Bapak, apakah apa yang telah Bapak kumpul ini Bapak akan berikan kepada seluruh warga Bapak? Iya, katanya, pasti. Jadi, nah apakah Bapak menghendaki nih suatu hari ada pihak lain yang akan mengambil apa yang telah Bapak siapkan buat anak Bapak? Apakah Bapak sukarela atau bersedia memberikan hal tersebut? Nah, tentunya dia bilang, tidak dong. Ya, apa yang telah saya cari selama ini tentunya akan dimiliki oleh anak saya suatu hari. Dan saya tidak izinkan siapapun mengambil apa yang telah saya siapkan buat anak saya. Nah, saya tanya lagi ke bapaknya, Pak, kalau ada pihak lain yang mau ngambil, Bapak marah nggak atau Bapak rela nggak gitu? Nah, tentunya bapaknya bilang, ya nggak mungkin lah Fran, orang akan rela memberikan apa yang telah dia cari selama ini dengan susah payah, dan tentunya dia tidak akan setuju atas hal tersebut dan tidak akan rela untuk menyerahkan seluruh aset yang telah dia kumpulkan selama ini. Nah, terus saya bilang sama dia, Pak, semua ada pihak lain yang bisa mengambil semua aset yang telah Bapak kumpulkan. Terus dia tanya, siapa Fran? Gitu kan. Maka saya akan bilang sama dia, pihak rumah sakit Pak. Nah, kenapa saya bilang pihak rumah sakit Pak? Karena tidak ada satu orang pun berani menolak Pak. Pihak rumah sakit kalau sudah mengatakan untuk biaya pengobatan Bapak dari sakit yang telah Bapak alami sejumlah sekian. Dan itu tidak ada limitnya Pak. Bisa hanya mereka ambil mungkin sekitar 50 juta, bisa juga mereka ngambil aset Bapak sampai 100 juta, bisa juga mereka ambil aset Bapak sampai 500 juta, bahkan tidak ada limitnya. Nah, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Apakah Bapak bersikukuh untuk tidak memberikan aset Bapak kepada mereka? Ataukah Bapak tidak melakukan penjualan aset Bapak untuk membiayai seluruh biaya yang mungkin terjadi di rumah sakit akibat sakitnya kita suatu hari? Nah,
Apakah Bapak bersedia nih mendengarkan presentasi saya tentang begitu hebatnya asuransi kesehatan yang sebenarnya adalah tujuannya bukan untuk pengobatan, Pak, tapi menghindari kebangkrutan akibat sakit sebenarnya. Jadi asuransi kesehatan tidak mengakibatkan orang sakit. Asuransi kesehatan bukan tujuannya menyembuhkan orang, Pak. Yang menyembuhkan orang itu dokter. Tapi untuk proses sembuh itu dibutuhkan biaya. Nah, kenapa dibutuhkan biaya? Karena seluruh biaya pengobatan sekarang sudah terlalu mahal, Pak, untuk zaman sekarang ini. Dan tentunya ini bisa mengakibatkan kebangkrutan secara finansial. Apa yang telah Bapak cari sekarang, itu suatu hari akan diambil oleh pihak rumah sakit. Nah, bagaimana menurut Bapak atas presentasi saya? Gitu. Jadi teman-teman bisa menganalogikan seperti itu, dan saya selalu analogikan terkait hal itu dengan contoh kenapa orang menyimpan barang berharga di safety box di bank dengan sukarela membayar biaya sewa safety box setiap tahunnya. Nah, karena mereka tidak ingin kehilangan aset mereka yang berharga. Demikian juga kita sebagai seorang pekerja atau seorang yang sekian tahun bekerja, tentunya kita juga tidak ingin ada pihak lain, yaitu terutama pihak rumah sakit, mengambil karena mereka memerlukan uang untuk proses penyembuhan sakitnya kita. Apakah kita suka rela untuk memberikan hal tersebut kepada mereka? Nah, ada juga nih beberapa klien yang menghandling seperti ini. Friend, saya nggak perlulah asuransi kesehatan, karena kalau saya sakit, saya mampu kok. Saya sudah siapkan dana cukup besar untuk biaya pengobatan saya. Oh, saya bilang tentunya bagus dong, ya bagus tentunya. Nah, kemudian saya bilang, saya tanya dia, Ko Hendra, kalau boleh saya tanya, Ko Hendra siap kehilangan berapa ketika misalnya harus berobat di rumah sakit? Apakah Ko Hendra siap 50 juta? Ya, saya siap, nggak masalah. Kemudian apakah Ko Hendra jika sakitnya lebih parah siap 500 juta? Ya, saya siap gitu. Oke. Terus kalau misalnya biayanya mencapai sekitar 3 miliar atau 4 miliar, apakah Ko Hendra juga siap? Ya, saya siap. Saya punya uang kok untuk bayar biaya tersebut. Oke. Kalau gitu, apakah Ko Hendra siap bayar 3 juta untuk menghilangkan risiko 3 miliar? Kalau Ko Hendra sendiri sanggup siap menanggung risiko 3 miliar, kenapa Ko Hendra sekarang saya tawarkan solusi untuk biaya 3 juta per bulan aja tidak bersedia gitu. Sementara saya bisa cover Ko Hendra dengan satu produk yang bisa mengcover biaya sampai 30, 40 atau 90 miliar. Tergantung Ko Fran aja beli yang mana. Jadi kalau seorang nasabah yang sudah siap kok untuk menanggung seluruh resiko yang mungkin terjadi karena jika dia sakit dan dia sudah menyiapkan uang demikian banyak untuk hal tersebut, kenapa hari ini dia tidak bersedia untuk mengalokasikan uang kecil untuk mengcover risiko besar tersebut gitu. Nah, ini tentunya juga membantu teman-teman ya dalam presentasi, dan saya harapkan kiranya apa yang Ko Fran sampaikan hari ini juga bermanfaat. Ya kan? Nah, jadi kita kembali ya kepada resiko kehidupan, yaitu pertama tadi meninggal dunia. Meninggal dunia ini berarti nasabah kita kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan uang karena umurnya berhenti. Itu. Jadi kalau asuransinya whole life itu menggantikan sebenarnya kemungkinan dia mendapatkan uang selanjutnya setelah dia meninggal dunia. Kita menggantikan dalam sejumlah uang pertanggungan. Yang kedua adalah dana hari tua. Jadi sebenarnya kalau pada saat nasabah tua itu dia menghabiskan seluruh apa yang telah dia kumpulkan untuk mengisi hari tuanya. Itu dana hari tua. Dan yang ketiga adalah biaya rumah sakit atau asuransi kesehatan. Kalau orang sakit sebenarnya adalah menghabiskan seluruh apa yang telah dia dapatkan untuk biaya pengobatan. Dan ini yang kita sharingkan pagi hari ini, agar klien-klien kita atau calon nasabah kita juga tidak habis uangnya
yang selama ini telah dia kumpulkan untuk berobat saja. Gitu. Jadi moga kiranya bermanfaat ya. Ingat bahwa suksesnya seorang agen asuransi itu sangat tergantung kepada knowledge-nya dia, sangat tergantung kepada skill yang telah dia asah di lapangan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana attitude yang dimiliki oleh agen tersebut. Semoga kiranya bermanfaat teman-teman pagi hari ini. Terima kasih. Saran teman-teman untuk video Kofran tunggu agar kiranya Kofran semakin bisa improvisasi terhadap materi yang akan disampaikan. Dan harapan Kofran sekali lagi teman-teman, jangan hanya menonton, jangan hanya like, jangan hanya subscribe, tapi juga sharing kepada calon nasabah juga boleh mendengarkan video Kofran, atau juga calon-calon agen baru Anda. Semoga kiranya video-video di channel Belajar Asuransinya Kofran ini bermanfaat banget buat teman-teman semua. Salam sukses teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Tinggal 6 bulan kita kejar target kita, dan kita tunggu teman-teman di level berikutnya, di level atas, menjadi seorang penjual yang tangguh, menjadi seorang leader yang luar biasa. Jayo, selamat pagi.